Rebo kita puasa Arafah, itu udah takbiran dari subuh sampai Kamis, ya, sampai Jumat, sampai Sabtu sekarang, sampai Minggu. Karena memang diperintahkan untuk berzikir kepada Allah di hari-hari yang istimewa itu. Nabi katakan a'zamu ayyamid dunya yaumun nahar wa yaumul kir. Jadi hari teragung ya dalam satu tahun nih, hari-hari yang di dunia ini Pak, hari-hari terbesar ya, hari-hari agung adalah hari-hari nahar Idul Adha, dan kedua adalah hari-hari tasyrik. Kita kalau ada rezeki jangan sampai terlewatkan ya melaksanakan kurban. Kenapa? Memang karena itu ibadah yang sangat dicintai Allah. Ma amila benu adam amalan ahabbu ilallah min iraqatid dam. Jadi nggak ada amalan manusia yang paling afdol, yang paling dicintai Allah Ta'ala melebihi daripada menyelenggarakan hewan kurbannya. Makanya dikasih waktu kita sampai 4 hari. Takutnya belum mantep di hari yang menahar, bisa di hari selanjutnya yaum tasyrik. Itu kemantepan itu kadang-kadang datang suka belakangan. Kemarin hari raya Idul Adha nggak laksanain, begitu dengar fadilahnya Masya Allah udah kerjain, nah, bisa. Jadi memang kalau urusan sedekah ini kita masih banyak pertimbangan ya, makanya dikasih waktu sama Allah 4 hari. Mungkin hari yang menahar belum tergerak, begitu di hari-hari tasyrik baru bangkit itu semangat untuk berjuangnya, semangat untuk berkorbannya, karena memang untuk mensyukuri nikmat Allah yang kita diberikan nikmat besar dengan pengorbanan tersebut. Karena Pak, itu mengandung nikmat besarnya adalah ketika Allah gantikan ya Nabi Ismail dengan seekor kambing kibas. Itu kalau seandainya nggak ditukar, seandainya jadi gitu ya Nabi Ismail beneran disembelih gitu, itu akan menjadi syariat, menjadi ajaran yang berlaku sampai kiamat. Siapapun ya diperintahkan untuk menyembelihkan anaknya itu. Tapi begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menukar dengan kambing kibas, ya, ini betapa Allah Maha Agung, Allah Maha Dermawan kepada kita sebagai manusia. Kita nggak sampai diperintahkan untuk menyembelih kurban anak, meskipun Nabi Ibrahim memang nggak tahu ceritanya yang akan terjadi. Yang dia tahu anaknya akan meninggal ya dengan sembelihannya sendiri. Tapi pada akhirnya gimana? Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan ya kegembiraan setelah kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Tadinya dalam kesulitan syariat berat sekali menyembelih seorang anak satu-satunya yang menjadi anak idamannya. Ya, bagaimana sih orang berumah tangga bertahun-tahun nggak punya anak? Setelah sekian lama menunggu menanti sambil munajat kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan kepadaku anak keturunan yang soleh. Lama tuh berdoa, akhirnya dikaruniai anak. Begitu dikaruniai anak, ya Allah, baru saja anaknya sedang lagi suka-sukanya, sedang asik-asiknya, tiba-tiba ada perintah untuk ditempatkan ini putranya bersama istrinya Siti Hajar itu di kota Mekah yang pada saat itu belum ada penduduk ya, belum ada penduduk, belum ada orang, belum ada lagi ya air. Waduh, gersang itu daerah dulu gitu. Sampai dikatakan dalam Al-Qur'an tuh ya Rabbana inni askantu zurriyati wal, ya Allah saya tempatkan anak istriku di satu tempat lembah yang begitu tandus, nggak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di situ. Masya Allah. Ketika mau meninggalkan keluarganya itu diceritakan ya, istrinya bertanya, wahai suamiku, aku ditinggal dengan putraku berdua di tempat yang begini, nggak ada orang, nggak ada tetangga, nggak ada kehidupan, air pun nggak ada. Atas dasar apa kamu melakukan ini semua? Kata Nabi Ibrahim, aku melakukan ini bukan atas dasar apa-apa, atas dasar perintah Allah. Allah yang perintahkan kepadaku untuk kamu dan anakmu tinggal di sini. Oh, kalau itu perintah Allah ya silahkan, aku ridho, aku rela, silahkan kamu berangkat.
Berangkat Nabi Ibrahim meninggalkan kota Mekah menuju ya negeri Palestina itu. Bagaimana itu yang terjadi akhirnya? Masya Allah, akhir terjadilah ya mondar mandir cari air dari Bukit Sofa ke Marwah, Bukit Sofa ke Marwah. Masya Allah, akhirnya ditemukan itu air yang dikenal dengan air Zam-Zam. Nah, begitulah orang-orang yang patuh, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ragu-ragunya gitu, Pak. Enggak ada protes-protes, interupsi, komen, enggak ada. Mereka kalau diperintahkan sami'na wa ata'na aja. Dengar, taati, nah, seperti itu. Makanya ibadah haji itu kalau kita mau pikirin semuanya kayak main-main ya. Iya, ibadah haji tuh kalau kita lihat pikirin muterin Ka'bah, ya gak? Ya orang kalau nggak paham kan apa sih kerjaan nih baru muter-muter, udah dari situ muter lagi, udah sampai situ muter lagi, pakai lari-lari kecil kayak bercanda-bercanda lari-lari kecil, ngincrit, ngapa-ngapain itu? Ya cuman satu disuruh taat sama Allah, kamu taat nggak? Baru ini amalnya kagak masuk logika nih, kagak masuk otak nih, kagak masuk akal, ngapain sih mondar-mandir begitu? Dikerjain puter. Terus jalan lagi namanya sa'i dari Bukit Sofa ke Tawar udah sampai ya udah sampai apa dari Sofa udah sampai ke Marwah pakai balik lagi dari Marwah ke Sofa balik lagi ke sono balik lagi mau ngapain sih balik-balik sono jalan sono lari-lari kecil segala ada neon hijau itu lari-lari kecil lagi lanjut lagi udah sampai ke Marwah balik lagi ke Sofa udah sampai Sofa balik lagi ke Marwah terus ngapain lagi pakai berdesak-desakan di padang Arafah di tenda-tenda yang sempit terus lagi nginep pakai 2 malam ya di Mina montar jumroh cuman timpah-timpahan aja. Kalau kita pikirin ibadah haji ini kayak main-main gitu-gitu aja malah. Kita cuma disuruh satu, kamu taat gak sih sama Allah? Kamu nurut nggak? Kamu tunduk gak dengan perintah Allah itu? Ya. Kalau pakai logika, kalau sembahyang kan ketahuan ada ruku, ada sujud, ya, ada tasbihnya, ada takbirnya pakai wudhu. Ini enggak. Disuruh jalan kita 6 kilo ada yang 6 kilo Pak terakhir di TV berita katanya ada yang 14 kilo buat ngapain buat bagel aja tuh buat jamrah ya Jamtul Ula Wusto ya gak itu kan ya sampai apa sampai jalan 14 kilo tujuannya ngapain tujuannya cuma bagel kali dia sampai sono sholat itu 2 rakaat baca Quran enggak bagel aja 7 kali Bismillahirrahmanirrahim udah pulang selesai nginep lagi besok udah nginep balik lagi kenapa nggak borongan sekali lagi disuruh taat kita sama Allah disuruh takwa kita sama Allah SWT. Nabi Ibrahim juga begitu taat aja sama Allah ya ini tempat-tempat lembah yang kagak ada kehidupan nggak ada air kalau nggak ada air nggak ada kehidupan nggak ada tumbuh-tumbuhan nggak ada penduduk nggak ada orang cuma berdua aja ya istrinya sama putranya nggak begitu taat nggak? Taat, yaudah. Begitu taat bagaimana sekarang? Masya Allah. Kota Mekah sekarang kota yang paling subur di dunia. Buah-buahan apa yang nggak ada di sana? Bolehlah nggak tumbuh-tumbuhan pepohonan di sana. Tapi buah-buahan, Masya Allah. Kalah segar kita buah-buahnya. Kalah subur buah-buahan. Begitulah buah daripada ketaatan, ketakwaan kepada Allah. Kita melaksanakan hewan kurban kita. Ya, kita beli kambing disembelih betul. Kenapa sih buah? Ya kita suruh taat sama Allah. Allah nggak perlu dagingnya, nggak perlu darahnya. La yanalluhumuha wala dimawa. Allah nggak butuh yang namanya darahnya korban, dagingnya enggak. Ya Allah mau lihat kamu patuh nggak disuruh korban mau nggak? Fasallili sholat kamu Idul Adha, wanhar laksanakan korban. Kalau kamu taat, kamu takwa, kamu akan mendapatkan buah yang akan berikan Allah Subhanahu wa taala dari hasil taat kita, dari hasil takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya itulah siapapun di antara kita orang-orang beriman pasti itu Pak ya. Pengen banget orang kita pergi haji. Kita rindu kota Mekah, kita rindu kota Madinah, kita rindu Masjidil Haram, kita rindu Masjid Nabawi, kita rindu Raudhah, kita rindu ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu kita. Ya. Makanya ketika ada kerinduan itu sebenarnya udah merupakan talbiyah ya. Artinya talbiyah itu memenuhi undangan ya.
Ini memenuhi undangan ada dua, ada dari sisi ruhiyah, ruhnya ada kerinduan. Jadi kalau orang beriman nggak ada kerinduan sama sekali, sama kepengen pergi haji, pengen umroh nggak kepengen, haji nggak kepengen, itu bisa fatal akibatnya. Kenapa? Karena kita emang suruh ta'aluk, Pak. Nanti bahkan pertanyaan kita di kuburan tuh bakal ditanya tuh, iya, aina kiblatuk, mana kiblatmu, kiblatuk, apa kiblatmu? Kan yang sebenarnya Ka'bah. Artinya kita emang disuruh ta'aluk sama Ka'bah. Meskipun secara syariat kita nggak mampu, misalnya kondisi umur, kondisi biaya misalnya, tapi kewajiban kita harus ada tuh ta'aluk. Ya, sebab ini ya yang namanya ya melaksanakan ibadah haji ada dari sisi ruhiyah, ruhnya yang berangkat. Ruhnya yang berangkat. Ada jasadnya yang berangkat. Jasadnya berangkat, yang mampu nih wajib berangkat. Kalau nggak berangkat dia bahaya ya. Karena dia rukun Islam. Sampai Nabi katakan siapa yang mampu pergi haji, sehat iya, kendaraan ada, iya, kemampuan ada, rezeki ada, tapi nggak berangkat, matinya boleh pilih deh, mau Yahudi mau Nasrani, jangan mati Islam. Kenapa? Karena nggak sah Islamnya. Karena Islam itu sahnya dengan 5 komponen. Ya yakin syahadatain, ya kerjakan sholat, ya keluarkan zakat, ya puasa Ramadan, ya pergi haji. Jadi kalau ada orang belum juga berangkat ibadah haji, apalagi ditunda-tunda nanti, mati aja dia. Waduh, repot tuh. Mau mati Yahudi atau mati Nasrani? Kenapa? Ini rukun Islam, Pak, sama kayak orang kagak sholat, sama kayak orang kagak puasa Ramadan, sama kayak orang kagak mau mengeluarkan zakat, begitu. Kenapa? Karena ini merupakan rukun Islam. Makanya bagi yang mampu diperintahkan untuk berangkat. Bagi yang nggak mampu, di sini ada kerinduan, ada kangen, ada cinta, ada keinginan kuat berangkat. Makanya dulu Al-Imam Sayyidi Ahmad Ar-Rifai ya, ketika dia belum sanggup melaksanakan ibadah haji, setiap ada orang pergi haji dia titip salam. Salamin saya sama Rasulullah. Salamin saya sama Rasulullah. Karena artinya mau kuat banget, pengen banget ziarah Nabi. Ya, pengen banget ziarah Nabi. Begitu akhirnya suatu saat tekad yang kuat, niat yang bulat itu Sayyidi Ahmad Ar-Rifai akhirnya diberikan kemampuan bisa berangkat ibadah haji. Begitu sampai di negeri Madinah, masuklah Raudhah, masuk ke hadapan makam Nabi, ziarah Nabi, dia bilang, "Ya Rasulullah, dulu aku sering mengirimkan ruhku ini kepada tetangga-tetanggaku yang berangkat ibadah haji untuk menyampaikan salamku kepadamu. Dulu ruh saya berangkat," katanya. "Walaupun saya nggak berangkat jasadnya, ruh saya berangkat. Nah sekarang saya ruh-ruhnya sama jasadnya udah berangkat nih, udah ada di hadapanmu ya Rasulullah. Sungguh aku rindu ingin berjabat tangan denganmu ya Rasulullah. Pengen berjabat tangan denganmu ya Rasulullah." Sayyid Ahmad saking rindunya dari dulu menahan kerinduan kepada kota suci Madinah, kepada Nabi, sehingga setiap yang pergi haji kirim salam, kirim salam, kirim salam. Ruhnya disalamin untuk memberikan salam kepada Nabi. Begitu dia berangkat di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, dulu aku ruhku sering datang memberikan salam lewat tetangga-tetanggaku. Sekarang jasadku sudah ada di hadapanmu ya Allah. Izinkan aku untuk berjabat tangan dengan jasadku. Kalau dulu aku berjabat tangan dengan ruhku, sekarang dengan jasadku." Itu Bapak ya, Sayyid Ahmad Ar-Rifai ketika ngomong begitu, itu dari dalam kubur Nabi keluar tangan. Tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini disaksikan Pak oleh ratusan ribu yang nyaksiin. Kenapa? Karena itu pada saat itu musim haji. Jadi orang yang musim haji nih, ya kan, yang gelombang pertama itu kan apa namanya, berangkat ke Madinah dulu. Ya, berangkat ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, dia bilang begitu. Masya Allah, itu diantara keramat ya, keramat wali-wali. Sayyid Ahmad Ar-Rifai itu, ya, Masya Allah, itu ditunjukkan di depan orang banyak oleh Allah Ta'ala bagaimana kerinduan yang asli sama Nabi sampai keluar dari dalam kubur itu tangan Nabi, sehingga dia berjabat tangan, cium tangan sama Nabi, cium tangan sama Nabi Muhammad SAW. Ruhnya jabat tangan setiap kali orang berangkat. Sekarang begitu jasadnya berangkat, dia berjabat tangan langsung. Begitulah karakter orang beriman.
semestinya punya kerinduan, punya keinginan, punya kemauan yang kuat, meskipun secara syarat belum mencukupi syaratnya, akan tetapi tidak boleh di hati kita lepas untuk senantiasa keinginan kuat, kerinduan kita untuk ya berangkat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan keinginan itu ada semua di hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. So begini Pak, ada 5 amalan ya Pak. 5 amalan ini setara dengan ibadah haji. Jadi dia jasadnya mah di dalam negeri, tapi pahalanya tiap tahun dapat pahala haji. Bahkan tiap saat dapat pahala ibadah haji. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang punya niat kuat pengen haji. Jadi minimal niat aja dulu. Dalam sebuah hadis dikatakan innamal a'malu binniyat. Jadi jangan gara-gara sebab kita ini jadi kendor niatnya. Saya belum daftar. Saya usia udah segini. Jangan. Kita orang beriman tuh serba dikasih solusi sama Allah. Kamu nggak mampu berangkat. Kenapa? Dananya, biayanya. Kamu nggak berangkat. Kenapa? Belum daftar saya. Kamu nggak berangkat. Belum berangkat. Kenapa? Panggilannya masih 20 tahun lagi. Sementara usia 70. Jangan kendor. Sebab ada ibadah haji ruhiyah. Secara ruh dia harus ada berangkat. Apa itu? Niat. Dalam sebuah ayat kata innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu bin. Sungguh amal ibadah itu dengan niat. Kalau kendor Pak, ya nggak dapat di pahala haji. Jangan ada niat. Tuh, niat kuat pengen berangkat. Gitu. Kalau saya mampu, saya ada uang, saya sehat, saya masih berangkat. Begitu istilahnya. Nah, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Bukan amalnya nih, sesuai dengan niatnya. Iya. Jadi dia orang besok di akhirat Pak dapat amal ibadah, pahala amal ibadah sesuai dengan niat, bukan sesuai dengan amal. Makanya perhatiin hadisnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, ada manawanya, bukan wa innama likulli imri'in ma amila, bukan ma amila. Kalau ma amila sesuai dengan amalnya, ini enggak sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Jadi dulu ada orang lagi musim paceklik katanya. Musim kelaparan. Kemarau panjang, makanan sulit begitu. Tiba-tiba dia sedang jalan di tengah-tengah padang pasir, ngelihat tumpukan pasir, Pak. Tumpukan pasir yang menggunung. Dia bilang dalam hatinya, ya Allah, seandainya tumpukan pasir ini menjadi gandum yang menjadi makanan pokok, sungguh akan aku salurkan kepada mereka-mereka yang sedang kelaparan. Akhirnya apa Pak yang terjadi? Akhirnya itu diceritakan oleh Allah kepada Nabi Bani Israel, sampaikan kepada orang itu, dia sudah mendapatkan pahala besar dari aku karena dia punya niat ingin berinfak dengan tumpukan pasir yang seandainya jadi gandum, dia akan berikan kepada orang yang sedang kelaparan. Apa tuh? Faktor niat. Makanya niat ini kudu dibenerin ya. Fasahin niyata qabla amal. Benerin niat sebelum beramal. Nah, ya, benerin niat sebelum beramal. Dia ada orang dikasih nikmat sama Allah, ahlul ilmi dan juga ahlul mal. Ilmu punya, duit punya, komplit nih orang nikmatnya. Duit punya, ilmu punya, karena dengan ilmunya itu duitnya bisa diatur dengan baik, disalurkan fakir miskin, anak yatim, kebutuhan syiar Islam. Wah, pokoknya ahli korban dalam beragama dia, karena dia punya ilmu. Ini ada orang ilmu nggak punya. Ilmu nggak punya, harta nggak punya. Begitu menyaksikan orang itu punya ilmu banyak, punya harta banyak, disalurkannya cakep buat agama. Dia bilang dalam hati, ya Allah, kalau saya nih punya kayak dia ilmu sama harta, saya juga sama akan kayak dia yang saya lakukan. Maka ini besok pahalanya sama di akhirat. Sama pahalanya di akhirat, nggak kurang. Yang orang kaya tadi punya ilmu, menyalurkan kaya di dalam agama, pahalanya besar. Yang punya niat juga sama, gitu. Makanya itu jangan lemes kita punya niat untuk berangkat ibadah haji.
kerinduan, keinginan, kemauan dari sisi ruh kita, batin kita jangan pernah berkurang untuk punya keinginan kuat berangkat ibadah haji dan umroh. Kenapa? Karena ruh itu akan berangkat tetap. Ruh itu akan tawaf. Ruh itu akan sa'i. Ruh itu akan wukuf di padang Arafah. Ruh itu akan nginep di Mina untuk melaksanakan jumroh Aqabah. Ruh itu akan tawaf ifadah. Ruh itu akan ziarah ke makam Nabi. Ruh itu akan sujud di Raudhah. Ruh itu akan masuk kota Madinah, masuk Masjidin Nabawi, masuk ke arena Raudhah, masuk ke hadapan baginda Nabi. Kenapa? Karena ada keinginan. Kadang-kadang yang belum disampaikan seperti ini perlu disampaikan. Kenapa? Karena biar kita besok meninggal dunia minimal kita sudah memperoleh amalan pahala ibadah haji. Amin. Syukur-syukur punya niat seperti itu kuat. Allah tahu dan sayang kepada kita. Secara spontan, secara terkejut Allah bisa jadikan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu ada salah seorang ulama namanya Abdullah Abdul Mubarak Ibrahim bin Adham itu setiap datang lebaran haji dia nangis, menetes air matanya di saat menyaksikan tetangga-tetangganya pergi ibadah haji, dia belum juga berangkat karena faktor biaya yang belum dia dapatkan, nangis. Sampai anaknya bertanya, kenapa sih ya kalau setiap lebaran haji aku saksikan kamu nangis? Iya, tetangga-tetangga kita berangkat ibadah haji, ayah belum sanggup berangkat, belum bisa ngajak kamu, belum bisa ngajak ibu kamu, kalau mampu kita berangkat. Itu mengajarkan kepada kita betapa pentingnya niat. Dulu Nabi juga begitu ya. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari perang Tabuk ya, perang Tabuk pulang nih, kan banyak tuh yang kagak pada ikut ya. Karena memang perang Tabuk jaraknya jauh, terus fasilitasnya terbatas. Jadi yang mau berangkat perang Tabuk tuh diundi Pak, diundi. Siapa yang keluar namanya ikut perang Tabuk. Itu yang kagak keluar namanya nangis Pak, nggak ikut perang. Ya Allah, kalau kita kan nggak ikut perang seneng ya, alhamdulillah aman dah kan gitu ya. Iya, kita dikocok nama kita nggak keluar kerja bakti, alhamdulillah gitu ya. Nggak keluar nama kita buat korban, alhamdulillah gitu. Misalnya ini para sahabat ketika perang Tabuk nama-nama mereka nggak keluar, mereka nangis. Dalam Al-Quran diceritakan tuh ya, Allah Subhanahu wa taala ceritakan taro ayunahum tafidu minad dam'i. Ya, kamu lihat tuh para sahabat-sahabat Nabi, matanya pada mengalir air matanya. Kenapa? Sedih nggak bisa ikut perang sama Nabi. Perang Tabuk itu ceritanya. Jadi begitu perang Tabuk selesai, Nabi dan rombongan pulang, sudah mendekat kota Madinah, Nabi bilang sama pasukan perangnya, wahai sahabat-sahabatku, di sini di negeri Madinah ada orang yang kagak ikut perang bersama kita. Dia di rumah aja. Ya, tetapi dia pahalanya dapat seperti kita. Kaget sahabat, wah kok begitu ya Rasulullah, pahalanya sama kita, yang kita berjuang, iya kita berjuang, mereka dapat, meskipun mereka di kasur, mereka di rumah, mereka di rumah, karena mereka ada halangan waktu itu, namanya nggak keluar, tapi hatinya pengen ikut perang, niat mau kalau keluar namanya, maka dia dapat pahala perang. Begitu juga kita ketika adanya pertemuan haji dilaksanakan di tetangga-tetangga kita ya, walimatus safar diadakan di mana-mana, dilantunkan kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika. Kita nangis ya Allah pengen berangkat, yang udah berangkat pengen lagi ya Allah. Dapat Pak, dapat pahala ibadah haji dengan sebab niat yang kuat, kerinduan yang kuat untuk bisa melaksanakan ibadah. Ini yang pertama ya. Jadi ada amalan-amalan yang setara dengan ibadah haji dan umroh, di antaranya punya kerinduan ke Baitullah, kerinduan ke Masjid Nabawi, kerinduan ziarah ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama ya. Yang kedua Bapak, amalan yang setara dengan ibadah haji adalah sholat berjamaah di masjid. Riwayat Abu Daud ya dan riwayat Ibnu Majah, diriwayatkan ya oleh salah seorang sahabat Abi Umamah.
Nabi Muhammad SAW mengatakan, man masya ila sholatil maktubah fi jama'atin fahiya kahajjin. Jadi siapa orang yang berjalan menuju masjid sholat 5 waktu dalam niat berjamaah dari rumah nih, dari rumah dia berangkat untuk semata-mata sholat berjamaah di masjid, maka itu perjalanan dia fahiya kahajjatin, sama pahalanya seperti orang pergi haji. Makanya orang sial pak kalau kagak mau berjamaah ke masjid, orang sial apa? Bukan cuma dapat 20 derajat, bukan, cuma pahala haji dapat. Bayangin kalau setiap 5 waktu kita berangkat ke masjid, berarti sehari 5 kali pahala haji kita dapetin. Coba kali setahun, 360 hari ya. Berapa itu? Saya tadi udah hitung, terus saya lihat lupa saya. Iya. Ini kalau dihitung katanya ya, jumlah orang yang melaksanakan sholat 5 waktu dalam berjamaah, maka sehari dapat 5 kali. Ya, 5 kali, maka dalam 1 tahun dia mendapat haji yaitu 1825 kali haji. Aman ringan tapi pahalanya 1825 haji. Hanya orang-orang yang sial, suwe hidupnya, nggak pernah dapetin haji. Kenapa? Nggak mau ke masjid, nggak mau berjamaah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua. Jaga sholat berjamaah kita, masya Allah. Ya, jaga sholat berjamaah kita, dapat fahiya kahajjatin, maka sama pahalanya seperti ibadah haji. Masya Allah. Itu yang kedua, ya. 1825 kali haji dalam setahun. Siapa yang teledor nggak dapat pahala ini, berarti sungguh dia adalah termasuk orang-orang yang sial dalam hidupnya, rugi total dalam hidupnya, udah nggak berangkat ke tanah suci Mekah, dia juga nggak dapat pahala ibadah haji. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan setelah ini kita jaga sholat berjamaah kita 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, bapak-bapak, amalan yang setara dengan amal ibadah haji adalah apa? Ke masjid dengan niat tujuan mau ngaji ataupun ngajar, sama. Ya, sama. Riwayatnya dari Abi Umamah juga. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, apa katanya dalam sebuah hadis dikatakan di sini, Rasulullah SAW ya bersabda, ya, dalam sebuah hadisnya mengatakan, man kharaja ya ilal masjid, siapa orang yang keluar dari rumah menuju masjid, la yuridu, nggak punya tujuan ke masjid, illa liya ayyata'allam khairan au yu'allimah, kecuali cuma punya tujuan mau belajar ilmu, mau ngaji ataupun mau ngajar, kana lahu ka ajri hajjin tamin hajjuhu, masya Allah, maka dia pahalanya sama seperti orang pergi haji dan umroh yang sempurna pahala hajinya. Ya Allah pak, orang sekarang haji ini pak di zaman sekarang, maaf bukan suuzon ya, orang pergi haji di zaman sekarang ini kadang-kadang dapat pahala tapi nggak sempurna, bener. Pahala dapat pahala haji tapi nggak sempurna. Tapi orang yang punya tujuan dari rumah ke masjid pengen belajar ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama dengan tujuan yang tulus karena Allah, maka dia sama seperti orang pergi haji yang sempurna pahalanya. Nanti kita ngaji nih pak, ya Allah pahalanya gede banget. Tagih aja orang-orang yang duduk-duduk di anggota parlemen, yang duduk-duduk di kursi pengusaha nggak tahu. Kalau tahu mereka bakal rebut nih duduknya kita, meskipun dengan menghunuskan pedang, jangan sampai mereka nggak kebagian duduk, begitu. Cuman karena nggak tahu aja, jadi mereka tetap duduk di sana di tempat kita aja terus yang duduk. Orangnya kita lagi, dia lagi, orangnya kagak ada perubahan. Itu menunjukkan karunia Allah kepada kita pak. Masya Allah, kudunya kita apa? Bergembira ria dengan ini. Kul, katakan Umar, bifadlillah, karunia yang Allah berikan kepadamu, warahmati kasihmu, sampai kamu ditempatkan di satu tempat yang Allah memberikan pahala besar di tempat itu. Fabidzalika, hendaklah kalian bergembira ria, senang gitu pak. Kita kemarin terus, ya kan korban, ya secara zahir memang kita ngeluarin duit 5 juta minimal misalnya kan, beli kambing. Tapi fatayyibu nafsan, kata Nabi, senangkan jiwamu. Kenapa? Kamu sudah ikut serta, ikut berkorban, ya, amalan yang dicari Allah. Senangkan, jangan terpaksa, jangan ada unsur terpaksa dalam senang ria, karena bisa memberi kepada saudara-saudara kita di lingkungan kita.
Itulah ya yang ketiga daripada amalan ibadah haji adalah orang-orang yang datangnya ke masjid ya dengan niat tujuan mau belajar agama. Ini kita udah dapat berapa nih, masya Allah ya. Kita tadi udah sholat subuh berjamaah. Yang kedua nggak mau pulang kita, mau bertahan mau ngaji. Mudah-mudahan pahala haji makin sempurna untuk kita. Jadi besok Pak ada orang di padang mahsyar digiring dalam keadaan berihram. Berihram dia kaget ya. Oh saya berihram. Saya nggak pergi haji kok berihram ini. Kata Allah, oh iya dulu kamu waktu di dunia punya amalan seperti ya orang ibadah haji pahalanya. Amal apa? Kamu ke masjid mau sholat berjamaah, kamu ke masjid mau ngaji, kamu ke masjid mau ngajar, berpakaian ihram. Nah seperti itu adanya. Bahkan kita kata-kata orang yang kagak pergi haji kadang-kadang bisa nangis Pak. Pengen pergi haji, rindu Ka'bah ya, rindu Masjid Nabawi, rindu ziarah Nabi, bisa nangis. Kadang-kadang orang yang pergi haji nggak ada tetesan air mata sama sekali. Di Mekah nggak netes sama sekali. Menyaksikan Ka'bah nggak nangis. Nah, dia selfie, foto-foto, kirim ke grup, foto-foto, status. Tempat yang harusnya dia khusyuk, khudur hatinya dengan kebesaran Allah, dia bisa sampai sujud syukur, menangis, dia meronta-ronta, bertobat kepada Allah. Itu seharusnya dilakukan, tapi karena tidak pahamnya dia tentang kebesaran syiar Islam Ka'bah, dia nggak nangis. Malah dia ketawa-ketawa, dia selfie, kirim. Nah, bisa begitu kurang sempurna jadi pahala. Di Masjid Nabawi sore dia luapkan rasa rindu dan cintanya kepada Nabi. Dulu saya waktu di negeri saya cukup dari jauh mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik. Ya, dalam sholat kita at-tahiyatul mubarakatus salawat assalamu alaik ayuhan nabiyyun, jarak jauh, tapi sekarang saya ada di hadapan Nabi kok nggak nangis gitu, nggak meluap apa rasa rindu dan cinta itu. Bisa jadi nggak sempurna ya nggak. Orang yang sini belajar ilmu agama ke masjid tujuannya hanya mau belajar atau mengajar, Allah berikan pahala seperti orang melaksanakan ibadah haji. 3 ya Pak, 1 niat. Saudara rindu sama Ka'bah ya, rindu sama Mekah, rindu. Makanya ketika dia sholat juga tuh, sholli fardal maghrib salasa rakaatin mustaqbilal kiblah atau mustaqbilal Ka'bah, nyes langsung ingatnya Ka'bah lagi sebut. Mustaqbilal kiblah, nyes, aduh, rindunya makin meluap-luap. Allah rindu dia menghadap Ka'bah, menghadap kiblat itu. Yang kedua, orang yang jaga sholat berjamaah 5 waktu. Yang ketiga, orang yang tujuan datang ke masjid cuma mau cari ilmu, mau belajar ilmu agama. Yang keempat Pak adalah, ya Allah ini amalan sepele ya, kecil tapi pahalanya pahala haji. Apa itu? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya zahaba ahlud dusur. Orang-orang susah nih, orang-orang miskin datang menghadap Nabi, ya Rasulullah zahaba ahlud dusur, enak ya orang kaya. Jadi orang kaya tuh enak, mereka udah pergi lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kamu bisa bilang begitu, kata bagaimana? Iya, bagaimana tidak? Ya, nusolli kama sallahum, kami sholat seperti mereka sholat, ya kita sholat, orang kaya sholat, kita puasa, orang kaya puasa. Ya, cuma kita orang kaya pergi haji, kita nggak berangkat. Orang kaya pada ngerasain korban Idul Adha, kita nggak ngerasain korban. Enak jadi orang kaya bisa pergi haji, kita nggak bisa pergi haji. Gitu sahabat-sahabat. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya? Oh, jangan kalian bersedih. Kenapa ya Bang? Karena dikatakan di sini ya, dikatakan dalam sebuah hadis nomor keempat ini dikatakan bahwasanya Bapak-bapak, zikir yang setelah habis sholat 5 waktu itu mengucapkan tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kan ringan banget itu. Itu yang kita ucapin Pak, pahalanya sama juga pahala ibadah haji. Sama. Kita kan kalau nggak paham, assalamualaikum langsung pulang, assalamualaikum selesai. Nggak pernah dibaca, kan sial. Pergi haji kagak dapat banget. Coba biasain habis sholat jangan langsung pulang. Duduk sebentar, duduk sejenak. Apalagi kalau kita berjamaah ya Pak, kita maaf nih.
Kalau kita berjamaah tuh ada adabnya, Pak. Apa adab berjamaah? Jangan dulu meninggalkan imam sebelum imam zikirnya selesai. Ini kadang-kadang imam mimpin zikir sendirian aja gitu, nengok ke belakang nggak ada orang pisan. Imam di apa zikir dewek-dewek aja. Padahal tuh imam berzikir zikir yang warid, zikir yang Nabi baca dibaca sama imam. Kecuali itu mah imam apabila dibaca sama dia segala hizib nasor, hizib bahar, tambahannya banyak misalnya kan. Nah, itu mah tinggal pulang baik, itu mah kelamaan ya. Tapi kalau zikir-zikir yang ayat kursi ya kan dibaca. Kan itu kalau baca ayat kursi Pak jaminannya masuk surga Pak. Iya ayat kursi itu. Imam baca singkat zikirnya istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha. Itu kan surah Nabi baca itu. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 10 kali kalau maghrib sama subuh. Selain itu 3 kali zuhur 3 kali, asar 3 kali, isya 3 kali. Baca Allahumma antas salam. Baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Baca ayat kursi Allahul qayyum la ta'khudhu sinatun sampai wal aliyul wala yadhum wal aliyul azim. Baca subhanallah subhanallah 33 alhamdulillah Allah akbar. Tutup dengan yang ke-100-nya la ilaha illallah la syarikalah lahul mulkul hamdu. Sama kayak pahala ibadah haji ya. Sama kayak pahala ibadah haji. Masya Allah itu. Ini 5 ya Pak. Insya Allah. Satu tadi apa tadi? Niat rindu sama Mekah, pengen pergi haji. Katanya pergi haji nggak? Ya orang kayak saya baru pergi haji, kontrakan aja belum bayar. Ya kagak ngaji sih, jadi ngomongnya begitu. Coba kalau ngaji, oh insya Allah pengen kuat saya pergi haji. Udah daftar, wah belum daftar, nah, tapi pengen tetap ada di hati. Kepengen itulah yang memberangkatkan kita secara ruh namanya. Berangkat ya berhaji. Yang kedua apa? Soal berjamaah 5 waktu. Yang ketiga apa? Ke masjid berangkat untuk apa? Belajar ataupun mengajarkan ilmu. Yang ketiga apa? Zikir 33. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Pahala sama aja. Jadi Pak besok itu ya Allah Pak gendol pahala banyak banget Pak pahala haji ya Allah. Iya, haji mah berangkat cuma sekali aja Pak. Berangkat secara badan itu fisik sekali aja, jangan berulang-ulang kali ya. Iya, kadang-kadang ada orang berulang kali umroh lagi, benar nggak? Tetangga miskin nggak diperhatiin, masjid nggak sejahtera, kotak amalnya kagak dipikirin. Namanya umroh hawa nafsu. Kali aja. Terakhir apa Pak? Yang kelima yang terakhir adalah siapa orang yang sholat subuh berjamaah. Ini subuh punya keistimewaan berjamaah subuh, kemudian dia duduk sejenak berzikir kepada Allah. Zikir luas, baca Quran zikir ya, baca ratib zikir, baca solawat zikir, ngaji ini kita begini zikir juga. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari isyraq. Begitu isyraq datang, sholat dulu 2 rakaat, jangan langsung pulang. 2 rakaat selesai isyraq. Allah. Selesai salam Rabbana taqabbal minna. Ulang Pak, dapat kata Nabi. Ya, kana lahu ka ajri hajjin wa umroh tamatan Nabi bilang sampai 3 kali sama pahalanya seperti orang haji sempurna dan sempurna. Masya Allah, itulah amaliyah ibadah haji ya, berangkat secara rohani, ada yang berangkat secara rohani dan jasmani ya, dengan amalan tadi nih, jaga 5 perkara. Mudah-mudahan Allah berikan pahala ibadah haji kepada kita meskipun hingga saat ini kita belum berangkat. Mudah-mudahan Allah lihat hati kita yang tulus, kerinduan kita yang serius, untuk Allah takdirkan kita bisa dapat melaksanakan haji dan umroh ke kota suci Mekah dan ziarah ke makam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang udah pada haji kita doain hajinya mabrur, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka yang sekarang sedang melaksanakan nafar ya, nafar awal, nafar sani. Dulu saya waktu belum pergi haji dengar nafar itu bingung apa itu. Ternyata nafar itu nginep ya. Jadi ada yang nginep sampai 2 malam ya di Mina, namanya nafar awal. Ada yang nginep sampai 3 malam, namanya nafar sani. Makanya disebut Yaumul Qir. Apa sih hari yang teragung adalah Yaumul Qir, hari menetapnya perjamaah haji di tenda-tenda. Mau orang kaya, mau orang susah di situ, pokoknya menumpuk di situ. Biar ngerasain jadi hamba Allah. Kalau di sini kan enak, rumah kamar AC, rumah mewah, rumah gedung. Di sono tinggal di tenda, sesek-sesek,
rasain. Ya enggak? Iya, buat buktiin, jangan takabur. Kami ini hamba Allah, ini baru di Mina, nanti di padang mahsyar perjumpaan yang sesungguhnya. Semua orang akan telanjang, semua orang akan hina, kecuali orang-orang yang dimuliakan Allah Ta'ala. Masya Allah. Ini pelajaran miniatur akhirat, Pak. Yang namanya pergi haji itu, Masya Allah. Jangan ada kampanye. Orang yang sudah pulang haji, melaksanakan ibadah, nggak boleh ada keangkuhan, nggak boleh ada kesombongan. Kenapa? Dia sudah menundukkan hatinya saat padang Arafah. Kepanasan dia di tenda yang sempit, di Mina dia nginep 2 malam, jalan kaki, dibikin capek jasadnya. Untuk apa? Biar luluh dia punya hati tawadu, rendah hatinya di hadapan Allah, sehingga berbuah untuk bermuamalah yang baik kepada sesama manusia. Makanya dikatakan hajjul mabrur. Apa sih tandanya haji mabrur? Haji yang diterima oleh Allah. Kata Nabi, tibul kalam, ngomongnya enak. Udah pergi haji tuh ngomongnya enak. Pak Haji ngomongnya enak, sejuk ngomong. Itu tanda haji mabrur, ngomongnya enak, didengar sama orang tuh nyenengi. Tuh, tandanya tibul kalam ngomongnya. Yang kedua adalah apa? Yang kedua it'amut ta'am, sering raktir. Kalau madang-madang bareng tuh, makan-makan bareng. Ya Pak Haji langsung, yaudah saya yang bayarin. Saya yang bayarin. Ini kurang, saya yang nyempurnain. Saya yang nambahin. Orangnya jadi dermawan setelah pulang ibadah. Itulah bagian daripada tanda haji mabrur. Itu tanda haji mabrur bukan pakai gamis, pakai udeng-udeng pulang begitu, megang tasbih, bukan 100 lagi 1000 tasbihnya, bukan itu. Tapi pulang tanda haji yang mabrur lah, begitu dia pulang ngomongannya enak, lemah lembut omongannya, santun bahasanya. Kemudian dia punya jiwa diri, ya Allah, peduli sosial, sering memberikan makan kepada orang, traktir orang, nyumbang fakir miskin, ya membantu anak-anaknya. Nah, seperti itulah tanda-tanda daripada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji yang diterima Allah Subhanahu. Mudah-mudahan haji secara ruhiyah kita pun dapetin di tahun ini dan hari-hari berikutnya. Amin. Dan nanti tahun-tahun akan datang Allah takdirkan kita, ya.